Ini adalah Pulau Kayu Meranti, kelompok kayu meranti berapa hektar yang perlu dilindungi. Sedangkan ini sudah kena penjualan dari orang Ponak, akan digarap perusahaan PT Muntewani. Jadi inilah perlu diperhatikan oleh semua pihak bahwa masyarakat adat Moratai sangat sayang dengan hutan ini sesuai dengan hak milik kami secara turun-temurun. Kegembiraan memanjat pohon-pohon di hutan dan keriangan terjun ke jernihnya Sungai Nayan kini tinggal kenangan bagi masyarakat adat Moratai. Penduduk asli Dayak Benuak Ohong Sanggong telah menghuni kampung Moratai secara turun-temurun. Mereka merupakan perkembangan penduduk Pulau Jengan yang bermukim di tepi Sungai Jengan, anak Sungai Nayan. Kampung Moratai menjadi kampung definitif pada tahun 2004. Setelah dimekarkan dari Kampung Mancong, jumlah penduduk Kampung Moratai saat ini sebanyak 2.260 jiwa. Kawasan hutan dan wilayah Kampung Moratai sudah diperebutkan berbagai perusahaan sejak 43 tahun yang lalu. Dengan luas wilayah sekitar 12.000 hektar, Kampung Moratai sudah mulai dieksploitasi oleh perusahaan HPH milik PT Sumbermas sejak tahun 1971. Disusul perusahaan HTI PT Sumbermas yang datang di tahun 1993. Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT London Sumatera masuk pada tahun 1995 bersamaan dengan perusahaan pertambangan batu bara PT Gunung Banyan Pratama Koal. Pada tahun 2011, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Muntewani Jaya Perkasa mulai masuk. Disusul perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya di tahun 2012 dan PT Gemuruh Karsa, perusahaan batubara yang terakhir ikut menguasai wilayah Moratai di tahun 2012. Sayang abudi Raden anak Raden, tapi ngadanum apui coya ayapui, tapi ngadanum apui coya ayapui. Dikepung dengan berbagai izin konsesi dari pemerintah yang didukung oleh aparat keamanan, masyarakat adat Moratai tidak gentar mempertahankan hutan adat mereka dengan menghadang masuknya perusahaan. Berbagai macam bentuk intimidasi dan ancaman telah mereka alami ketika mereka berjuang menolak izin-izin konsesi tersebut. Tahun 1995 adalah tahun yang paling mencekam bagi masyarakat adat Moratai ketika mereka menolak kehadiran PT London Sumatera. Dengan letusan senjata, Brimob melakukan penyerangan ke masyarakat Moratai yang melakukan demonstrasi menuntut hak mereka yang telah dirampas. Saat itu, 9 orang ditangkap dan dipenjara di Tenggarong. Beberapa warga Moratai terpaksa tinggal di dalam hutan selama 2 bulan karena takut ditangkap. Sampai dengan tahun 2014, masyarakat adat Moratai harus berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Dan sampai 2 Agustus 2014, beberapa anggota masyarakat Moratai masih harus berurusan dengan pihak Polres Kutai Barat sebagai saksi perkara pidana pemerasan. Tidak hanya sampai di situ, masyarakat adat Moratai kini juga harus berhadapan dengan warga kampung tetangga Muara Ponak. Perusahaan mulai membeli lahan warga Moratai melalui warga Muara Ponak. Taktik yang dijalankan perusahaan untuk memperalat dan mengadu domba warga ini hampir berakibat fatal. Aparat Brimob dan TNI hadir dan berpihak kepada perusahaan setiap kali warga Moratai berusaha menghentikan penggusuran. Ketika terjadi bentrok antara 2 kampung, aparat Brimob dan pemerintah tidak segera mengambil tindakan dan membiarkan hal tersebut terjadi. Tahun 2012, Bupati Kutai Barat mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan dan penegasan garis batas antar kampung Muara Ponak dengan Moratai. Namun bagi masyarakat Moratai, garis batas yang ditetapkan dalam SK Bupati tidak sesuai dengan batas wilayah adat kampung yang sudah ada sejak turun-temurun, berupa batas alam. SK Bupati tersebut memberikan perusahaan PT Muntewani Jaya Perkasa dan PT Borneo Surya Mining lebih leluasa untuk merambah dan menggusur tanah masyarakat adat Moratai.
Kenapa ditanam pisang, Pak? Kalau ditanam karena merasa ini lahan kami, Pak. Siapa yang gusur ini? Orang perusahaan gitu. Perusahaan apa? Perusahaan PT Borneo. Masyarakat Muara Atay kini tidak lagi diakui sebagai pemilik wilayah adatnya. Mas Rani, seorang petinggi kampung Muara Atay yang ikut dalam memperjuangkan tanah adatnya, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati Kutai Barat. Dengan menggunakan surat palsu yang mengatasnamakan masyarakat Muara Atay. Sudah 43 tahun, masyarakat Muara Atay harus terus berjuang mempertahankan hutan dan ruang hidup mereka. Selama 43 tahun itu juga, mereka tidak dilindungi oleh negara untuk membantu mempertahankan wilayah adatnya. Pada tanggal 29 Agustus 2014, mereka melaksanakan puncak upacara adat Guguk Tahun selama 64 hari. Upacara sumpah adat ini merupakan doa agar Yang Kuasa dan para leluhur ikut membantu perjuangan mereka. Mereka selalu berpegang teguh pada satu semboyan Dayak Benuak untuk mencari sampai ketemu, mengejar sampai dapat.